kelebihan cinta itu menjadi ancaman privasi anak. Gimana itu? Nah, monggo Pak Ditung. Sharenting adalah kegiatan parenting yang bisa membahayakan bagi anak. Apakah kamu melakukannya? Omong-omong soal momong. Pak Ditung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ditung? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Judulnya rada unik ini, sharenting gitu ya, sharenting. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan cintamu membunuhku. Ketika cinta berlebih menjadi ancaman privasi anak. Ini. Sharenting dari kata share dan parenting. Oh, sharenting. Digabung jadi sharenting. Oh, tapi ini ada bahasa ilmiahnya. Parenting itu artinya sebuah perilaku dari orang tua yang suka membagikan kegiatan parentingnya bersama anak. Ya. Kayak ini. Kan oke ngono kuwi. Sing artis, sing ora artis, influencer gitu ya. Influencer dan lain sebagainya. Kuwi dijenengi sharenting. Perilaku mengasuh anak yang baik bentuknya bisa foto, bisa video yang diunggah ke sosial media, baik itu sosial media Facebook, Instagram, YouTube maupun status. Ada apa di balik sharenting? Apa yang mesti diwaspadai? Apakah itu aman-aman saja? Apakah itu memang bermanfaat? Mari kita bongkar. Spill dikit Pak Ditung. Endingnya ini positif atau negatif nih? Endingnya itu banyak impact negatifnya. Banyak impact negatifnya. Oke, nek gitu kita bahas dari awal ya. Oke, kita bahas dari awal. Mengapa orang tua melakukan sharenting? Karena salah satunya terjadi ketidaksengajaan dia melakukan sharenting. Artinya apa? Saking senenge karo anake, saking bonggone karo anake, mula kegiatan anak-anaknya diabadikan, dipamerkan, mendapat pengakuan orang lain. Latar belakangnya itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif contohnya, orang tua pengen mendokumentasikan tumbuh kembangnya anak. Betul. Oh, kayak cilik sakmene, sakmene gitu. Positif ya. Dokumentasikan itu yang paling tepat adalah seperti zaman dulu, di album untuk konsumsi pribadi di dalam rumah ngono lho. Kedua, menjalin koneksi dengan orang lain kuwi. Mbah-mbah njajake putune cepret. Ngono ki bagian daripada sharenting. Tapi yang kenapa dia moto itu? Sebagian adalah berlatar belakang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mungkin ini ya kali ya yang perlu diwaspadai ya Pak. Nah, iki. Hati-hati memposting foto putra Anda. Iya di sosmed. Karena ada bahaya-bahaya yang siap menerkam. Jadi salah satu buktinya, anak sebelum 3 tahun, anak itu sudah difoto lebih dari 1000. Tujuannya menyimpan kenangan bersama anak secara digital. Oh iya ya. Motif orang tua melakukan sharenting atau memposting foto-foto bersama anak siji karena rasa bangga yang berlebihan kepada anak. Ingin membangun personal branding sebagai parenting influencer. Kecenderungan penonton itu lebih suka menonton yang langsung praktek dengan anaknya. Yang kedua, kalau memang itu untuk pembelajaran, bagus. Hanya sekedar untuk mendapatkan validasi. Mayoritas itu dilakukan karena untuk mendapatkan validasi. Dari mana saya tahu? Karena dia bukan pemateri parenting, bukan juga guru, bukan juga influencer. Itu hanya emak-emak yang pengen menumpang eksis bersama anak. Tidak semua sharenting itu menjadi konotasi yang buruk, tapi ketika kita ngejarnya validasinya. Itu motifnya. Penyebab orang melakukan, membagikan kegiatan bersama anak di sosial media. Siji, mergo arti bahaya, resiko digital. Digitalnya berisiko loh. Nomor loro, kurangnya literasi media dan privasi. Bahwa anak itu juga memiliki privasi. Nanti munculnya adalah NPD. Oh, apa itu? Di NPD wong sing senenge pameri berlebihan. Iya, betul. Narcissistic personal disorder. Kecanduan pamer. Penyebab berikutnya, normalisasi budaya pamer di media sosial. Zaman pamer. Nek ora pamer, geger.
ngono. Ora podo kancane. Berikutnya tekanan sosial. Ingin dianggap sebagai orang tua yang hebat. Ukurannya adalah pengakuan orang lain gitu ya. Cara bahasa agama ki pokoknya golek riak karo ujub. Kalau tujuannya itu, nah ini berarti ada problem nih ya Pak Dia. Ya, Oke. problem bermasalah. Tujuan orang melakukan sharenting ya, untuk merekam pertumbuhan anak ya secara digital. Sebetulnya positif Positif. ya. Ya. Dua, menyebarkan kabar bahagia kepada keluarga dan teman. Yang ketiga, menjadi bagian dari komunitas digital yang suportif. Yang keempat, kadang sebagai bentuk hiburan atau konten untuk monet atau untuk endorsement. Mengapa saya angkat tentang sharenting? Karena ada dampak negatif. Siji, kehilangan privasi dari anak. Karena anak itu kan dia belum punya pilihan, jenenge cilik, kadang isih bayi toh. Di foto-foto ya mesti gelem wae. Ya. Yang kedua, bisa menimbulkan masalah psikologis. Anak bisa merasa tertekan, bisa merasa malu, bisa merasa terganggu ketika mengetahui kehidupannya yang telah menjadi konsumsi publik di waktu kecil. Dampak negatifnya lagi perlu diketahui bahwa jejak digital yang tidak hilang. Apa yang sudah dibagikan itu nek wis masuk dengan internet, nek wis tekan kono di-share banyak orang itu susah untuk menarik. Sing terakhir iki sing paling bahaya, cyberbullying dan eksploitasi. Informasi atau gambar yang dibagikan bisa disalahgunakan oleh predator dan bisa juga sebagai kejahatan. Betul. Nah, dampak negatif yang terakhir yang belum dituliskan, bahwasanya memposting anak utamanya yang di bawah umur itu bisa mengakibatkan anak terkena penyakit ain. Penyakit ain itu adalah ketika kebahagiaan kita atau anak sedang misal digendong digowo dilihat oleh orang yang memiliki sifat hasad. Wonge serik, wonge sengit ya toh. Mentelengi bocah itu iso ndadekke lara. Hati-hati bijak-bijak menggunakan sosial media lah ya. Nah, terus sudah kena ain kayak mana caranya? Cara mengobati anaknya ya kita mesti dengan doa. Biasakan dzikir pagi petang. Kemudian penyembuhkannya kita bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi gitu. Urung mempan ya dibawa ke peruqyah bisa. Kemudian beberapa cara diantaranya kalau peruqyah biasanya nanti dimandiin bidara, air bidara. Kemudian ketika anak dipuji oleh orang, ucapkan Masya Allah untuk menghindarkan dari ain tadi. Jadi sharenting ini ternyata memiliki bahaya. Bahaya yang pertama adalah identity theft. Itu adalah penculikan data anak. Ya, nama lengkap, tanggal lahir, lokasi itu bisa digunakan untuk pencurian identitas. Nah, yang kedua digital kidnapping. Foto anak bisa diambil dan digunakan oleh orang asing yang mengaku sebagai orang tua mereka. Online predators. Online predator, foto anak dalam keadaan mandi, tidur, atau tanpa busana bisa jatuh ke tangan predator anak. Nah, yang keempat tadi, stigma di masa depan. Jejak digital negatif bisa mempengaruhi kepercayaan diri anak atau citra anak saat dewasa. Misalnya saat melamar kerja. Jika terlanjur tadi Pak D, ada penanganan atau solusi nggak Pak D? Nah, dulu ada kalimat, terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Kira bener. Maka kalau sudah terlanjur, kembali tadi back to basic. Ingatlah, eling, insaf, eling lan waspada, kembali kepada tuntunan ajaran agama. Balio. Sadar bahwa kita ini manusia. Sadar bahwa kita ini manusia gitu ya. Manusia yang mempunyai tujuan hidup, tujuan akhirat. Sadarlah gitu ya. Iman-iman masa depan anakmu begitu. Dan solusi yang bijak mengenai sharenting. Yang pertama adalah agar orang tua meningkatkan literasi digital. Diketahui setiap mau apa itu apa apa tujuannya juga gitu. Misalnya kita juga memahami bahwa teknologi itu sebenarnya kan alat ya. Teknologi itu alat. Kita yang harus sadar diri dalam menggunakan alat gitu ya, bukan malah kita yang diperdaya alat kan gitu toh. Lah iya, maka di awal sampaikan madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu.
tapi bisa jadi obat, bisa jadi racun. Maka terapkan prinsip think before you share. Wis. Apa kuwi? Berpikir sebelum pikiran posting. saurunge kowe posting. Ya. Pikir sih apa to manfaatnya iki. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan pengaturan privasi ya. Jadi kalau pas ngunggah-ngunggah ya cukuplah untuk akses sendiri saja. Ya. Kalau belum terpikir ora enek manfaatnya ya nek kubur nunut nyimpen ya digawe privasi ya. Nah, yang keempat, hormati hak anak dan privasinya. Karena nanti anak itu ya jadi orang tua. Jangan dijadikan anak sebagai korban ya. Siap. Terus ada lagi Pak Dito. Batasi informasi sensitif. Hindari menyebut nama lengkap, tanggal lahir, lokasi sekolah, kebiasaan anak, dan lain sebagainya. Karena ini yang biasanya adalah awal daripada celah kriminal masuk. Oke, pada intinya ya kita sebagai orang tua nih, kita bareng-bareng berkesadaran penuh ya dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai kita berlebihan. Karpe sih sayang sama anak gitu, tapi kalau berlebihan jadi ndak baik gitu ya. Iya. Maem aja nek kelebihan ya begah ya Pak Dito. Ya, semua kalau berlebihan tidak baik. Tidak baik. Iya. Oke. Di dalam beragama kalau berlebihan juga tidak baik juga ya. Spill sekra ya. Oh, gimana itu? Ya, kalau berlebihan di dalam beragama jadinya khawarij. Jadi mabuk agama ya? Mabuk agama. Iya. Oke. Berlebihan, orang terlalu berlebihan. Gini, Bapak Ibu orang tua ya, pastikan anak itu amanah dari Allah, maka pastikan kita didik untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, yang mencari ridho Allah, yang nantinya kembali kepada Allah, yaitu kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gitu ya kira-kira. Ngomong soal momong.